Yolanda bagaimana? Soal perkataan kan ya kan mungkin kita sebagai pencanda kan kalau fisik kan bisa bercanda itu kan juga sakit. Iya. Sebenarnya ada beneran juga sih Bu kayak cuekin kata-kata orang gitu. Fisik sih susah. Iya. Tapi kalau udah saya Betul. aku sih mending dimaafin aja sih Bu kayak kan sama aku udah dia kan artinya kan kayak udah Tidak ada dendam gitu. iya tidak dikit-dikit bisa lupain kan ya mungkin susah Ya, tapi pelan-pelan gitu ya. jadi masih di sini aku dulu sih mana sih sering sih gitu Sering. kenapa terus banget Lebih kurus dari ini, kamu udah termasuk kurus ini. iya lebih terus lagi Bu Oh. apa kayak balik baru kulitnya gitu Bu terus juga mama naknya nggak tahu aku malah buru-buru gitu awal-awal sih sakit hati sih cuman kayak udah sih lama-lama biasa aja orang itu juga fakta sama aku itu kayak kata-kata gitu keluar terus keluar terus cari kesalahan apa yang ada di aku terus aku mana Bu perbaiki misal kayak aku kan kurus loh terus makan sayur-sayuran ya walaupun gak suka sayur plus aku paksain dulu paksain akhirnya aku suka sekarang Makanya jadi lebih gemes gitu ya. terus jadi apa yang orang lain katain ke aku ubah Bu kayak dulu aku kan juga jerawatan parah tuh sering banget itu Terus kan udah bersih. sering sih Kamu juga itu merubah, maksudnya kan kamu awalnya jerawat terus kamu kayak bikin membuktikan kepada orang lain aku tuh bisa merawat diri aku gitu ya. pada diem aja Ibu Jadi kamu sebenarnya setuju kan maksudnya dengan perkataan orang lain tentang fisik menjadi lebih sakit dan kayak emang aku kayak gitu kok orang lain tuh memandang aku kayak gini aja. Setuju ya, setuju. Validasi perasaan yang benar. Oke selanjutnya ayo. Saya kepikiran mau nggak uppercut dagunya. Apa? Uppercut dagunya. Sempat Kepikiran, iya. habis bilang kayak gitu terus kamu pengen Iya, kayak gitu tapi ya itu itu. udah ini udah mau uppercut dagunya udah tahan udah karena apa ya kan saya kebiasaan dari kecil kan tak salam gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang macam-macam kayak gitu tuh rasanya pengen badan duluan yang maju daripada hati. Terus gimana? Kamu memperlihatkan Tahan. kayak itu apa kayak ngeyang-ngeyang diri Iya, kamu sendiri. terus ketika kayak udah diemin aja gitu daripada ntar masalah semakin besar kan Oh. makanya malah masuk ke jalan yang lebih susah. Gitu ya. Sama ya berarti ya. Sama tapi ya emang kayak gitu sakit tapi berusaha untuk kita tuh memaafkan. Walaupun susah ya kadang kalau sudah sakit hati itu memaafkan. Selanjutnya bisa hampir sama kayak dulu kalau biasa tingkat fisik itu loh. Dulu sebenarnya dulu tahun 2020 itu ya badan gue ya gendut juga. apa gedut? Iya. Badan gue sama sekarang juga Sebenarnya terus Katain juga. teman-teman gue pada bilangin awakmu tenang ya gue awakmu tenang ya awakmu tak diamin sih. Terus ya 2021 awal kalau nggak salah aku mulai olahraga. Membuktikan ya. Terus akhirnya berubah. Ya lumayan lah. Terus gimana respon? Bisa Enjoy sih. enjoy ya. Yang Mbak Asta gimana?
jadi kayak ya sakit tapi memaafkan gitu ya, bersamanya terkait sama siapa tadi Mbak Ulan ya betul dulu juga pernah Ya, akan buku tuh panjang dari ini. Translate pernah sampai dibangun ya. Itu ada kuntilanak. Kaget akal juga. Enggak, oh teman-teman untungnya berbunyi tuh nggak ada yang kayak gitu. oh ya Awal dibilangin kan kayak apa sih kok aku dibangun kuntilanak? Ada rambutnya ada gitu. Terus kayak gini. Terus makin lama kayak udah ini ayo biarin karena ini juga aku yang buat dia terus apapun dari buku ini jadi kayak apapun omongan orang lain tuh kayak lalu ngomong kalau emang itu nggak bagus buat diri kita masing-masing bisa dengerin tapi kalau untuk buat diri kita maju dan berkembang dengerin filter ya omongan lain gitu. Ya bagus sekali ya berarti masing-masing udah mempunyai satu pemikiran yang sama ketika orang lain berkata yang tidak kita inginkan yang membuat kita sakit itu kan ini kadang kita kan nggak bisa mengontrol omongan orang lain kita nggak bisa mengontrol sikap orang lain ya kan yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri ya kan jadi ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan kita tidak ingin dengar dari orang lain ya sebisa mungkin yang kita bisa kontrol adalah diri kita itu dengan masalah memaafkan walaupun sulit menutup telinga mendengarkan hal yang baik dan sebagainya itu juga udah apa ya udah termasuk hal yang luar biasa walaupun kadang itu tidak mudah dan tidak semua orang bisa melakukan itu gitu ya jadi kembali lagi yang diinginkan oleh Mbak Yolanda tadi adalah yang ingin dirubah adalah dalam diri mengasah kemampuan ya mengasah kemampuan di samping fisik gitu ya di luar fisik gitu untuk membuktikan kepada orang lain kamu tuh punya kelebihan ini juga gitu ya tapi walaupun kamu tidak perlu butuh validasi dari orang lain gitu ya selanjutnya yaitu yang sudah kamu lakukan selama ini gimana? itu salah satu yang udah saya tahu susah banget karena emosinya udah maju duluan. Apa kamu pernah maksudnya juga kan kamu pernah bilang kamu tuh kalau bisa ada orang yang kamu fisiknya dulu yang keluar gitu ya gitu. Tapi kamu sejauh mana kamu bisa mengontrol emosi kamu? Iya itu nggak main asal yang maju tangan atau kamu duluan di sini nahan buat kayak apa ya nggak kan kalau misalnya pakai musik kan nggak semua masalah bisa diselesaikan Betul, musik betul. jadi kayak ya udah terserah aja gitu karena saya kalau misalnya lebih males ngajarin kan udah amat gitu ya walaupun kayak itu kan tetap aja kayak masih kepikiran sakit hati Iya, kan nggak mudah ya. Iya. Saatnya istirahat kedua. sama nih It's time to have second break. Sakit hatinya, biar kayak biasakan iya kegiatan yang lain gitu ya, lebih positif. Oke, berarti sudah bagus ya apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Yolanda. Sekarang kita mau mengevaluasi, kita sama-sama mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Yolanda dalam untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Yolanda terhadap dirinya sendiri itu. Nah, menurut kalian masing-masing nanti
sudah dilakukan itu sudah bagus atau belum, atau ada hal yang perlu untuk dikembangkan lagi atau perlu ditingkatkan lagi. Ya dari siapa? Mana ya? Oh yang ini tadi belum Bu. Udah. Andi? Ada apa bedanya? Bedanya Gimana? Ya benar sih Bu. Selain aktivitas kan orang gitu kan ya. Hal-hal yang positif. Itu dia benar setuju ya apa yang dilakukan selama ini. Kalau menurut Andi? Oh ya, pertandingannya. Ya betul ya, itu fondasi utama ya. Itu fondasi utama, jangan dikesampingkan itu. Jangan nyimpan kebaikan Bu. Betul, jangan menyimpan kebaikan. Jangan dendam gitu ya, biar kita lebih plong, lebih tidak ada beban ya. Gitu. Selanjutnya? tapi ini terjadi lebih baik itu jangan menyimpan dendam agak enak sih Kepikiran terus satu beban gitu ya. Selanjutnya iya. Iya. Jadi udah setuju ya dengan itu. Anda sudah dilakukan boleh? Atau udah setuju? Ada ingin kamu tambahkan terkait yang sudah dilakukan oleh Mbak Yulanda? Apa ya? Ya, soalnya sudah setuju ya, udah bagus ya. Oke, berarti yang sudah dilakukan oleh Mbak Yulanda sampai saat ini dengan mengurangi rasa sakit, menghilangkan rasa sakit itu dengan melampiaskan dengan kegiatan hal yang positif. Gitu. Nah, sekarang untuk rencana dari Mbak Yolanda ke depan apa? Tentang kamu biar pengennya lebih gimana atau punya rencana lain untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu? Bodo amatin aja karena walaupun di luar kelihatan tapi sebenarnya saya kepikiran terus setiap hari. Kayak saya lebih pengen kondisi diri saya buat lebih nggak peduli aja sama orang, omongan orang yang apa nggak nunjukin positif sama sekali. Oke. Tapi misal nanti ada, kita kan maksudnya jangan sampai itu berlaku kita. Tapi misal ada bukan guru, misal ada teman yang mengulanginya, nanti membuat apa perilaku yang sama, gitu. Apa yang kamu rencanakan untuk menghadapi hal itu? Biar kamu ketika ada perilaku tersebut, kamu tetap bisa percaya diri pada diri kamu sendiri. Yakin sama diri sendiri aja sih. Yakin sama diri. Nggak usah tergoyah sama omongan mereka karena mungkin kita bisa kebanyakan lebih ke palu lagi jadi kayak harus tetap percaya sama diri sendiri. Kalau misalnya kita juga sendiri sama apa yang mereka omongin, apa yang mereka pikirin, apa yang Betul sekali ya, tadi kamu sudah bilang rencana yang bagus. Pokoknya rencana kamu ini ibu harap tetap kamu lakukan. Bisa ada, mesti kan kita juga nggak tahu kedepannya gimana. Tapi apalagi kan mengingat zaman sekarang itu kan body shaming itu kan kadang ada hal yang menganggap itu hal yang biasa. Nah, itu. Kembali lagi kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri. Jadi nanti kamu benar-benar kamu meyakini diri kamu sendiri bahwa kita itu tidak seburuk apa yang mereka katakan. Paham ya? Yang lain gimana? Tentang rencana Mbak Yolanda? Setuju? Atau ada hal yang ingin ditambahkan? Gimana benar ya? Jangan. Berarti sepakat ya apa yang sudah dilakukan, rencana Mbak Yolanda untuk kedepannya ketika
menghadapi perilaku itu lagi, ya, yang ditampilkan tidak ada. Nah, ini bisa membuat untuk permasalahan Mbak Yolanda ini bisa menjadi apa ya, menjadi landasan buat kalian apabila kalian memiliki perilaku pengalaman atau bisa menghadapi perilaku yang sama dengan Mbak Yolanda, kalian bisa mengontrol diri kalian untuk apa? Menahan emosi gitu ya. Menahan emosi itu penting loh ya. Sampai fisik dulu yang nomor satu itu nanti masalahnya jadi panjang. Oke. Mungkin itu dulu untuk hari ini permasalahan yang kita bahas dari Mbak Yolanda. Untuk kesimpulan hari ini apa? Kesimpulan jangan dendam. Kemudian apa lagi? Jangan dendam, terus jangan menyakiti body shaming ya. Walaupun itu tadi pengalamannya ada guru ke muridnya. Nah, biasanya sesama teman ini masih sering ya enggak? Ya enggak bisa teman kayak gampang dibuat apa? Gampang diatur gitu ya. Jangan sampai walaupun sesama teman tuh jangan sampai body shaming, karena kita nggak tahu ya perasaan orang lain ketika kita mengatai fisik tuh gimana. Kadang ada yang misal rasanya kuat, ada yang baperan itu rasanya ya. Ada yang sakit hati, gampang sakit hati, ada yang biasa aja. Itu pokoknya kita jangan sembarangan gitu ya. Kalau bisa jangan sampai itu ya. Ya. Nah, sudah pengen istirahat? Oke. Apa? Tambah. Enggak, kalian nanti kita tutup dulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalian sudah berpartisipasi aktif, sudah saling